Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Segera kita akan menaikkan ibadah kita pada saat ini. Biar kita mempersiapkan hidup kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, memberikan setiap kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita muliakan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, sebab Engkau layak, karena Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang,
kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang, kami rindu beribadah kepada Engkau, kami rindu memuliakan Engkau, karena kami yakin dan kami percaya di dalam persekutuan kami dengan Engkau tidak sia-sia. Engkau sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Kami yang terluka, kami yang sakit, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Inilah kami umat-umat-Mu. Kami rindu memuji memuliakan Engkau, karena kami yakin dan kami percaya di hadirat Tuhan kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan bekerja di dalam hidup kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, menyanyikan Tuhan, karena Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita, Dia yang sudah mengangkat hidup kita. Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak diagung-agungkan. Haleluya, puji Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami agung-agungkan Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Yesusku, seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka selamanya Tuhan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya Tuhan ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan,
semua bagi Dia, karena Dia Allah yang layak kita muliakan, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Biar pujian kita, penyembahan kita manis didengar oleh Tuhan. Biar Tuhan senang dengan pujian kita. Terus menyembah Tuhan, terus meninggikan Tuhan, terus memuji Tuhan, karena Dia Tuhan kita. Hanya Dia yang layak terima hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, puji Tuhan. Biar sukacita surga terus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar sekali untuk berdiri, kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena Tuhanlah yang layak kita agung-agungkan. Puji Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu terus hidup kami menyenangkan akan hati Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Oh Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Ini hati kami bawa padamu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
biasa Tuhan, ketika kami ada di hadirat-Mu, sukacita surga Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya lewat pujian penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan, dan kami boleh melihat pertolongan mujizat Tuhan, karya-karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sungguh betapa indahnya ada di hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati Tuhan, indahnya ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus Tuhan kerjakan sukacita surga di dalam hati kami, supaya kami mampu, kami kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Karena Engkau-lah kekuatan kami, Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami. Saat ini kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap taburan-taburan firman Tuhan yang akan kami terima boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati terus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Tuhan, agar lewat pelayanan hamba-Mu kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kita sudah memuliakan Dia, saatnya kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat dalam kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama pembacaan ini. Sekali lagi kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Medium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sungai Al-Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Pada pagi ini kita akan berbicara dari hal kemenangan. Saudaraku sekalian, tadi kita sudah baca tentang Raja Yosafat. Saudara, Raja Yosafat dia naik takhta setelah ayahnya Raja Asa wafat. Pada saat Yosafat naik raja, dia menjadi seorang raja yang kaya raya, diberkati dan sangat terhormat. Dia membangun kota-kota perbekalan, dia membangun pertahanan yang sangat hebat. Dia memperkuat prajurit-prajuritnya. Namun di sini pada pasal 20 kita melihat Raja Yosafat diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang besar, sebuah persoalan yang luar biasa.
biasa, di mana dia tidak berdaya menghadapinya. Ketika dia mendapat kabar, dia mendapat informasi bahwa ada Bani Amun dan Moab beserta orang Meunium yang datang menyerangnya, saudara, ya. Yosafat dikatakan di sini dia ketakutan, ya. Dia takut ketika mendapat informasi, ya, beberapa bangsa datang menyerangnya, saudara. Raja Yosafat menjadi takut. Dia merasa tidak berdaya menghadapi masalah yang besar. Nah, di sini kita akan melihat langkah-langkah yang diambil Raja Yosafat ketika mengalami persoalan yang besar, saudara, ya. Yang pertama, ia mengambil langkah mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh rakyat Yehuda mencari Tuhan. Ia bersama Yehuda mencari Tuhan. Ini langkah yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat, ya. Langkah yang kedua, ia beserta rakyatnya berpuasa dan berdoa, ya. Ayatnya yang ketiga, ya, dikatakan di sana Raja Yosafat mencari Tuhan, dia berdoa, ya. Dan ayat yang ke-6, ke-5, ke-6 bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengajak semua rakyatnya untuk berpuasa, untuk berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Dan langkah yang ketiga yang diambil oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda, yaitu mereka memuji Tuhan, ya. Ayat 21 sampai 23. Mereka memuji Tuhan. Inilah beberapa langkah yang diambil oleh Raja Yosafat, saudara, dalam menghadapi persoalan. Jadi tadi dikatakan yang pertama, ia mencari Tuhan. Saudara, orang yang mencari Tuhan pertama adalah orang yang berharap pada Tuhan, ya. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berharap pada Tuhan. Saudara, berharap kepada manusia bisa mengecewakan, tapi berharap kepada Tuhan tidak pernah kita akan menjadi kecewa, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya, saudara, ya. Sebab itu dalam kita mengiring Tuhan jangan pernah kecewa. Dalam melayani Tuhan jangan pernah kecewa. Dalam kita berkorban untuk Tuhan jangan pernah merasa kecewa. Menjadi anak Tuhan jangan pernah kecewa, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya, saudara, ya. Jangan pernah kita merasa percuma dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah kita merasa sia-sia dalam melayani Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, ya. Sebab itu jangan pernah kita merasa rugi menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan justru adalah sebuah keuntungan yang besar dalam kehidupan kita, saudara, ya. Sebuah keuntungan yang besar.
kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani Tuhan, kerja untuk Tuhan, saudara, jadi sebuah kebanggaan tersendiri yang luar biasa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Sebab itu apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, seberat apapun penderitaanmu, seberat apapun tekanan-tekanan yang datang dalam hidupmu, jangan pernah kita kecewa kepada Tuhan. Ya, jangan pernah kita mundur daripada Tuhan. Jangan pernah kita menyesal melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan, Tuhan tidak akan tinggalkan, tapi Tuhan akan turut bekerja bersama-sama dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Ya, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua pergumulan, penderitaan, tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau berharap hanya kepada Tuhan, saudara, ya, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, jadi mencari Tuhan, saya katakan tadi, pertama kita harus berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita bergantung pada Tuhan. Ya, bersandar kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Ya, Raja Asa ketika dia bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia kemenangan dalam peperangan melawan Ethiopia, orang-orang Ethiopia dan musuh-musuhnya yang lain. Tuhan berikan kemenangan karena dia bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika dia bersandar kepada manusia, ya, dia datang ya kepada Raja Aram, ya, dia mengandalkan manusia. Tuhan tidak memberikan kemenangan kepadanya. Ya. Jadi bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, atau kalau kita bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam hidup kita. Sebab itu jangan khawatir, jangan ragu kalau kita bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saudara. Kita bergantung kepada manusia, tidak selamanya manusia bisa membantu kita, saudara. Ya, tidak seterusnya manusia menolong kita kalau kita bergantung kepada manusia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka selamanya Tuhan akan menolong kita. Selamanya Tuhan akan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita, ya, terus bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, mencari Tuhan adalah mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Dia. Saudara, ya, kita lihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan karena mereka mau mengandalkan Tuhan. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub
adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, baik dari segi materi maupun dari segi rohani. Sangat diberkati oleh Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Saudara, Raja Yosafat bisa saja mengandalkan kekuatannya. Dia sudah membangun pertahanan kota-kota perbekalan. Dia sudah mempersiapkan prajurit-prajurit yang dipersenjatai. Tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya ya dalam situasi ini. Tetapi dia mau datang mengandalkan Tuhan. Disitulah letak bagaimana tangan Tuhan datang melawan, bagaimana Tuhan turut campur tangan di tengah-tengah perjuangan Yosafat. Nah, saudara, langkah kedua yang diambil oleh Raja Yosafat adalah dia dikatakan berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, ya. Bukan saja berpuasa tapi berdoa, bukan saja berdoa tapi berpuasa. Dua hal yang dilakukan oleh Raja Yosafat, ya. Dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Ini langkah yang tepat, saudara, dan ini hal yang Tuhan kehendaki. Dia berpuasa, berdoa itu untuk minta belas kasih Tuhan, untuk melunakkan hati Tuhan supaya Tuhan mau menolong mereka di tengah-tengah persoalan yang besar. Saudara, ingat kota Niniwe diselamatkan oleh apa, saudara? Kota Niniwe diselamatkan dari murka Tuhan oleh karena orang-orang di sana mau berpuasa dan berdoa. Saudara, ya, yang tadinya kota Niniwe akan dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan yang besar, yang begitu luar biasa ada di kota ini, saudara, sehingga Tuhan berikhtiar ingin memusnahkan, ingin menunggangbalikan, ingin menghukum kota Niniwe, saudara. Tapi setelah mereka mendengarkan firman Tuhan melalui Nabi Yunus, mulai dari raja kota Niniwe, rakyat-rakyatnya, bahkan pun sampai binatang-binatang peliharaan mereka, semuanya puasa. Binatang-binatang mereka kandang ini tidak dikasih makan dan minum, sebagaimana juga dengan mereka tidak makan dan minum. Mereka puasa, mereka meratap, mereka memohon belas kasih Tuhan. Ini hati Tuhan yang tadinya murka, akhirnya murka Tuhan surut, saudara, ya. Tuhan batal menghukum kota Niniwe. Tuhan tidak jadi yang menghukum kota Niniwe, ya. Karena apa? Karena Tuhan melihat mereka berpuasa. Saudara, luar biasa puasa dan doa sanggup membukakan hati Tuhan, ya, sanggup melembutkan hati Tuhan. Luar biasa, saudara, kita melihat, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat, ya. Bukan saja dia yang berpuasa, tapi dia mengajak seluruh rakyatnya untuk berpuasa, memohonkan belas kasih Tuhan. Nah, saudara, langkah yang ketiga yang dilakukan
dilakukan oleh Raja Yosafat adalah memuji Tuhan. Coba kita lihat saudara ayat 21 dan sampai 23. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Luar biasa, saudara. Kita lihat di sini bagaimana kemenangan diraih oleh Raja Yosafat dan seluruh Yehuda ketika mereka sama-sama sepakat untuk memuji Tuhan. Semua rakyat memuji Tuhan. Yosafat memuji Tuhan. Mereka bersorak sehingga dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap musuh-musuh mereka. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan Bani dikatakan saudaraku sekalian bahwa Bani Amon dan Bani Moab ya dan orang Meniu itu, mereka itu saling berperang ya. Mereka lupa siapa yang mereka perangi. Mereka sama mereka saling berperang, sehingga mereka sama mereka, musuh sama musuh saling membunuh, saudara. Tuhan mengacaukan situasi keadaan musuh-musuh Yosafat sehingga mereka sama mereka saling membunuh. Sehingga ketika mereka sampai ke melihat di lembah pujian, semua musuh-musuh mereka sudah terbunuh. Raja Yosafat dan rakyatnya meraih sebuah kemenangan yang luar biasa. Yosafat menang bukan karena persenjataan. Haleluya. Yosafat menang, saudara, bukan karena strategi perang. Yosafat menang bukan karena kepintarannya. Yosafat menang bukan karena kegagahannya, kebolehannya, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang telah turut campur tangan, karena kuasa Allah yang telah hadir, yang telah turun saat itu, sehingga Yosafat meraih sebuah kemenangan. Saudaraku sekalian, hidup tidak lepas dari perjuangan, hidup tidak lepas daripada peperangan. Firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan manusia, saudara, tetapi peperangan kita melawan kuasa-kuasa jahat di udara, melawan roh-roh yang bukan dari Tuhan, melawan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan. Itulah musuh-musuh kita, orang yang percaya, saudara. Itulah musuh kita, anak-anak Tuhan, kuasa kegelapan, setan yang selalu menghadirkan persoalan dalam hidup kita, setan yang selalu datang meneror anak-anak Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, bagaimana saudara kita menyikapi, meresponi ya berbagai persoalan yang besar, ya berbagai tekanan yang besar yang
anak-anak Tuhan diteror oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara ya? Bagaimana kita bisa menang terhadap persoalan? Bagaimana kita bisa menang terhadap penderitaan? Bagaimana kita bisa menang terhadap kesusahan? Bagaimana kita bisa menang terhadap teror yang datang menimpa hidup kita? Yosafat sudah memberikan sebuah contoh, sebuah teladan, langkah-langkah yang dia ambil untuk mengatasi peristiwa yang menakutkan. Ya, tadi saya katakan yang pertama dia mencari Tuhan, dan segenap rakyat Yehuda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Langkah yang kedua, Raja Yosafat dan Yehuda berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Langkah yang ketiga, mereka memuji Tuhan dan bersorak kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan, mengatasi masalah, mengatasi problem yang datang dalam hidup kita. Saudara, pujian penyembahan sangat dahsyat karena mengundang hadirat Tuhan. Kita lihat saja tembok kota Yeriko itu hancur, roboh hanya dengan pujian sorak-sorak umat Tuhan pada saat itu, saudaraku sekalian. Jadi kalau kita memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan, saudara. Tapi kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Dia dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa dengan sungguh-sungguh, saudara. Hanya kepada Tuhan, ya, hati pikiran terfokus kepada Dia saja, saudara. Di situ akan mengundang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Hari-hari ini barangkali kita sedang menghadapi masalah, persoalan yang berat. Entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan lapangan kerja, entah itu tekanan-tekanan batin yang datang dalam hidup kita, penyakit dan sebagainya. Saudaraku sekalian, apa yang harus kita buat? Saudara, mari kita mau mencari Tuhan, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh bergantung kepada Dia, sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dan mari kita berdoa sungguh-sungguh, ya, berpuasa, dan kita memuji, menyembah Tuhan. Disitulah kunci, saudara, kita bisa meraih kemenangan. Saudara, Tuhan sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Perjuangan apa yang ada dalam hidup kita, kita hanya bisa memenangkannya kalau Tuhan ada bersama kita. Sebab itu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mencari Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan saya timbangkan di sini. Mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Di depan kita ada roti dan anggur, ya. Kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus ini, ya. Melalui perjamuan kudus ini kita merenungkan, mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karya Yesus di atas Golgota yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah menyelamatkan kita, orang yang percaya kepadanya. Mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian. Kita persiapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus.
jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Dosa Kami datang tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau datang bersyukur kepadamu buat pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan, yang telah terpaku di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Engkau telah menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di hati kami, dan biarlah kami bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi kuat di dalam Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami, kuduskan, layakkan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan masuk dalam perjamuan ini. Haleluya. Amin. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya, di sana ku dapat ampun dosa. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita akan dengarkan pembacaan ini dan kita akan makan sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikan terus pujian ini. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa.
Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, ya Tuhan kami, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang telah datang ke dalam dunia menebus kami dari segala dosa kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, dan berikanlah kami kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pengharapan kami satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya akan berikan persembahan dari tempat mati dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk kita bisa melewati setiap pergumulan hidup. Puji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sebagai pengumuman, kita akan kembali berjumpa dalam ibadah online minggu yang akan datang. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih buat semua jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, yang sudah hadir bersekutu beribadah memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
ucapan syukur hati kami menikmati kehadiran-Mu, menikmati jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diperbaharui, kehidupan kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa buat semua jemaat di rumah masing-masing dimanapun berada. Engkau lawat, Engkau jamah semua anak-anak Tuhan. Mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang sedang mengalami masalah, tekanan-tekanan, biarlah Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka. Bahkan kami berdoa, saudara-saudara seiman kami yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tragis, kuatkanlah mereka Tuhan, teguhkanlah hati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memulihkan bangsa kami, memulihkan negara kami, karuniakan keamanan bagi bangsa kami, berkati pemerintah kami, berikan hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan, mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Kiranya Tuhan menyertai bangsa kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga di sini, Kau memberkati semuanya Tuhan, berkati. Berkati lingkungan di sini, berkati kota kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bangsa negara kami, diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah persekutuan kita, diberkatilah anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kepada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.